Oke, selamat datang di channel gua Green Wombat. Kali ini gua akan membahas soal crossplane crankshaft. Eh, jadi kalau gua udah bawa buku kayak gini berarti pembahasannya panjang, walaupun nanti mungkin videonya agak pendek ya. Gua nggak tahu, lihat aja nanti. Oke, jadi crossplane crankshaft itu adalah sebuah konfigurasi kruk as di mana biasanya kruk as itu dia 180 derajat, kemudian dia beda sendiri gitu. Jadi makanya dibilang crossplane crankshaft, crossplane. Jadi agak sectionnya itu beda gitu loh. Jadi dia nggak atas bawah gitu kan atau kanan kiri gitu, tapi dia menyilang gitu loh. Jadi intinya gitu, itu yang disebut dengan crossplane crankshaft. Nah, sementara crossplane crankshaft sendiri sebetulnya untuk di otomotif itu sebenarnya sudah cukup lama ya. Jadi di motor itu sendiri baru dimulai populerkan oleh Valentino Rossi saat Valentino Rossi itu pindah dari Honda ke Yamaha gitu, di MotoGP gitu. Jadi Rossi itu nggak selamanya di Yamaha gitu loh. Jadi dulu ya Rossi itu pernah di Honda gitu. Nah, jadi apa ya, bisa dibilang dulu Rossi sempat protes. Intinya Rossi itu sempat protes, kemudian yang isi protesnya adalah dia nggak bisa merasakan kontrol motornya gitu loh. Jadi dia merasa motornya itu nggak kerasa sama sekali gitu. Jadi feelingnya dia itu nggak kerasa gitu. Jadi makanya mungkin ada yang bilang kalau pembalap itu mempunyai golden bug gitu. Sebenarnya enggak, itu bukan cuma bercandaan gitu, tapi memang feelingnya mereka salah satunya dari bokongnya mereka, dari pantatnya mereka gitu loh. Jadi itu salah satu komplainnya Valentino Rossi di masa itu, dan kemudian Yamaha akhirnya merubah sedikit. Jadi dulu Yamaha itu setelah pakai mesin 500 cc 2 tak, mereka pindah jadi 990 kalau nggak salah, 990 melanjutkan mesin yang lamanya gitu kan. Ada ininya, tadinya inline 4 dengan flat plane, kemudian mereka berubah jadi inline 4 crossplane crankshaft gitu loh. Jadi ya itu hasil komplain dari Valentino Rossi gitu. Jadi bisa dibilang dia yang balap, terus kemudian dia ngomong sama mekanik Yamaha gitu. Bukan yang mekanik tapi sama Yamahanya gitu. Jadi secara singkat kayak gitu ya. Kemudian kenapa Rossi bisa berkata seperti itu? Karena gini loh, jadi ada yang namanya percepatan dan ada yang namanya kecepatan gitu kan. Jadi jadi saat benda itu berputar, mereka itu selalu ada vektor arahnya gitu, arah tertentu gitu. Karena balik lagi, mesin itu tidak bulat sempurna gitu. Kalau dia bulat sempurna, kemudian dia berputar, mungkin arahnya bisa lebih stabil gitu. Jadi singkat ceritanya kayak muter gangsing gitu kan. Kalau dia putarannya sangat cepat gitu, biasanya gangsingnya itu diem gitu di tengah gitu kan. Cuman kalau dia mulai melambat, dia akan goyang ke kanan ke kiri gitu. Itu yang disebut dengan arah atau vektor gitu loh. Nah, terus ada arah percepatan, ada arah kecepatan gitu. Jadi kalau kecepatan itu konstan, sementara percepatan itu adalah perubahan kecepatan gitu loh. Nah, sementara mesin Yamaha M1 waktu itu, ya sekarang juga namanya M1, itu ya jelas gitu, mereka tidak akan simetris gitu loh, karena ada conrod, ada piston segala macam. Makanya arahnya itu selalu nilainya kalau inline, karena Rossi pakainya inline waktu itu arahnya selalu di angka 1. Sementara untuk mesin V4 gitu ya, konfigurasi V dan dia 4 silinder, itu arahnya -1. Makanya mesin-mesin V4 biasanya mereka pakai counter rotation gitu loh. Jadi karena ya yang namanya balap walaupun sedikit nilainya gitu, apalagi kalau kita untuk bicara dengan mass production motorcycle, dia nggak begitu berdampak ya, nggak begitu signifikan gitu loh. Jadi lu nggak akan ngerasain gitu loh, apa sih nggak akan ngerasain apa sih bedanya antara counter rotation dengan yang normal gitu, atau bahkan lu gak bakal bisa ngerasain antara motornya dengan mesin yang punya putaran crankshaft itu punya vektor arah dan tidak punya vektor arah gitu. Jadi itu gitu. Nah, sementara itu di lain sisi gitu ya, mesin crossplane crankshaft memberikan salah satu opsi gitu ya untuk Valentino Rossi gitu. Jadi bukan Valentino Rossi doang, tapi secara tepatnya mereka memberikan opsi kepada tim Yamaha gitu kan. Jadi motornya mereka itu menggunakan crossplane crankshaft, sehingga kalau misalnya dihitung nilai vektor percepatan dan vektor kecepatannya itu menjadi 0. Kalau dia 0 berarti dia keadaannya diam gitu loh. Jadi
Kenapa? Jadi apa sih keuntungannya kalau dia diam? Ya kalau dia diam berarti bukan diam ya, tapi mendekati nol, tapi mungkin bisa nol. Gue nggak tahu karena gue nggak bisa ngitung mesinnya MotoGP gitu kan, karena yang tahu aslinya itu mereka doang gitu. Jadi mendekati nol lah kasarnya gitu. Artinya apa? Mesinnya itu lebih minim guys, getarannya gitu. Jadi kalau mesin getarannya lebih minim, getaran yang terjadi atau yang di yang dirasakan sama ridernya itu pure dari selain mesin gitu, sehingga kebetulan waktu itu adalah Valentino Rossi pembalapnya, dia bisa lebih merasakan bagaimana perilaku motor tersebut gitu kan, entah dia bergetar atau remnya kurang atau dia bisa dibuka gas lah lebih gitu, intinya gitu. Nah terus crossplane crankshaft juga bukan tanpa apa namanya kerugian. Jadi kalau kita lihat firingnya, combustion firingnya apa namanya mesin crossplane crankshaft, mereka itu agak unik gitu karena dia dimulai dari nol, terus kemudian ledakan selanjutnya ada di derajat crankshaft 270, kemudian selanjutnya ada di 450 gitu kan, kemudian terakhir ada di 540 dan kembali ke nol. Karena 4 tak ya, 4 tak berarti itu 720 totalnya. Nah, ledakannya agak sedikit unik gitu ya, berbeda dengan V4 atau inline flat plane di mana mereka itu merata 180 gitu ya. Ini berbeda dengan pembahasan sebelumnya ya gitu. Jadi nanti ada grafiknya gitu ya, nanti grafiknya gua tambahin gitu. Gua nggak tahu, mungkin grafiknya bakal gue bikin gede gitu ya, karena gue bikin cuma satu grafik gitu. Jadi berbeda dengan yang flat plane atau V4, mereka itu agak aneh gitu loh. Dan karena memang apa namanya kemarin juga sudah dibahas gitu ya, kenapa V4 itu bisa tenaganya lebih besar daripada inline flat plane. Ini juga berlaku gitu untuk yang crossplane crankshaft, yang inline crossplane crankshaft gitu. Jadi mesin V4 itu memiliki memiliki power yang lebih besar, walaupun getarannya juga lebih besar gitu ya. Tapi mesin crossplane crankshaft ya bisa dibilang apa ya, bisa dibilang ya itu gitu. Dia punya power yang lebih kecil, walaupun artinya mesinnya lebih lebih halus gitu kan. Gue bingung, gue punya catatan, sebenarnya catatannya panjang banget gitu ya. Banyak banget ini berapa lembar. Terus nanti bakal ada grafiknya. Terus kalau ada yang penasaran bagaimana sih equationnya, kalian bisa nanti gue tulis gitu ya equationnya, atau gue foto gitu ya dari catatan gue. Nanti kalian bisa lihat sendiri, dan itu nanti kalian bakal apa namanya coba hitung sendiri gitu. Gue gak bakal ngejelasin secara detail karena gue gak bakal ngejelasin secara detail karena gue bukan Kyle gitu. Jadi I'm not gonna bother. Terus kemudian jadi bisa dibilang keunggulannya itu ya mesin crossplane, dan dia punya power yang lebih sedikit, itu kerugiannya gitu loh. Nah, kalau misalnya keunggulan lain apa ya, bisa dibilang hampir sama ya dengan inline 4 yang kemarin kita bahas di beberapa video sebelumnya. Mereka bisa mendapatkan tikungan yang lebih bersih gitu loh. Nah, maka dari itu kalau misalnya ditanya, kalau gitu apa bedanya antara inline 4 flat plane dengan inline 4 crossplane crankshaft? Jadi gini loh, mesin inline 4 di MotoGP atau di motor pada umumnya itu mereka lebih terfokuskan pada pengambilan tikungan gitu loh. Jadi teknik menikung segala macam gitu. Nah sekarang karena mereka sudah jelas kalah power daripada mesin V4 gitu ya, karena apa namanya bisa dibilang bukan spare part ya, tapi panjang shaft pada crankshaft, pada krukasnya mesin V4 juga jelas lebih pendek gitu. Berarti inertial loss-nya juga lebih pendek gitu. Jadi ini kita bicaranya tentang wheel horsepower ya. Nah kalau misalnya di lurusan saja sudah kalah gitu kan, dan mereka di tikungan itu, balik lagi ya, di tikungan itu kontrol ridernya itu menjadi salah satu hal krusial gitu loh. Kalau misalnya mesinnya terlalu bergetar dan rider itu tidak bisa merasakan apa namanya bagaimana motor akan berperilaku, itu akan semakin fatal gitu, karena artinya berarti mereka kalah di lurusan, dan di tikungan mereka bisa jadi kalah fight gitu, kalah dalam pertarungan. Walaupun ya sebetulnya hal seperti itu tidak akan apa namanya berdampak tinggi gitu ya buat kita yang pengguna jalan umum gitu. Tapi yang namanya balapan, angka 1, angka 0,5 itu sudah sangat berpengaruh gitu, termasuk bagaimana feeling terhadap motor gitu. Berbeda dengan kita yang nggak pernah balapan gitu. Jadi beda gitu ya, kelasnya udah beda.
paling itu dulu ya, nanti dari equationnya gua tampilin gitu kan, terus grafiknya juga gue bakal kasih lihat gitu ya, nanti kelihatan kalau di mesin cross plan crankshaft di derajat 450 dan 540 mereka lebih stabil gitu, karena di situ ada 2 bank atau 2 combustion yang perbedaannya langsung 90 derajat gitu loh. Paling dari gue itu dulu, kelihatannya pendek gitu, cuman sorry gitu ya, gue agak panjang mempelajari materinya. Nanti gue akan memberikan semacam tulisan paper gratis gitu ya, untuk dibagikan, nanti ada di kolom deskripsinya. Kalau ada yang penasaran tentang cross plan crankshaft bisa langsung buka web Yamaha sebetulnya. Paling sekian dulu dari gua. Green Wombat out.